Setelah saya pikir-pikir, dan saya amat-amati, dan saya pertimbangkan dengan pemahaman saya, sebenarnya pinjol-pinjol ini tidak layak dan tidak pantas untuk dibayar lagi. Ada banyak alasan sebenarnya kenapa saya mengatakan hal tersebut, tetapi dalam sesi kali ini saya akan ringkas ke dalam 7 alasan kenapa pinjol-pinjol ini tidak pantas untuk dibayar lagi. Apa alasan sebenarnya? Selamat siang teman-teman semuanya, para subscribers dan viewers Maro Channel. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan setidaknya ada 7 alasan kenapa pinjol tak layak dibayar lagi. Bahkan sebaiknya tidak usah lagi dibayar. Saya berharap hal ini harus benar-benar kalian pahami dan pikirkan baik-baik. Karena ternyata setelah kita kaji dan kita pahami, dengan membayar pinjol, ternyata kita telah membantu perkembangan riba di negara ini. Kita telah menjadi salah satu pendukung kepada riba yang menyengsarakan banyak orang di negara ini. Dan secara tidak langsung, kita pun telah menyebabkan atau menambahkan penderitaan kepada orang banyak yang mungkin akan terjerat korban-korban pinjol selanjutnya. Inilah yang bisa mengakibatkan penderitaan yang lebih besar lagi kepada lebih banyak orang lagi. Jadi itulah salah satu inti dan maksud yang mau saya sampaikan bagi teman-teman, bagi semua yang menyaksikan video ini. Dan saya berharap kalian semua menonton video ini sampai selesai. Jangan ada bagian yang di-skip-skip supaya Anda paham betul. Karena kebiasaan-kebiasaan dari kita adalah menonton video setengah-setengah. Sehingga kita akan balik lagi, bertanya lagi. Padahal semua keraguan dan jawaban yang kita butuhkan sudah ada di video tersebut. Tapi karena kita tidak menontonnya sampai selesai, akhirnya kita balik lagi, bingung lagi, dan bertanya lagi, dan akhirnya kita pun tersesat di tengah jalan. Saya harap dari semua yang menonton video ini tidak ada yang seperti itu. Jadi, tonton videonya sampai selesai supaya Anda paham dan Anda dapat manfaatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman semua supaya kalian betul-betul paham bahwa seharusnya hutang pinjol itu memang tidak layak untuk dibayar. Jadi kalian tidak usah merasa bersalah, kalian tidak usah merasa takut, kalian tidak usah merasa stres. Karena memang pinjol ini tidak layak untuk dibayar dan tidak layak untuk dipikirkan. Ngapain kalian memikirkan sesuatu hal yang negatif? Lebih bagus kalian memikirkan akan masa depan yang lebih baik, memikirkan cari cuan yang lebih banyak, supaya di masa depan hidup kalian bisa lebih layak lagi. Dan kalau nanti kalian ada uang atau rezeki berlebih, barulah kalian bayar pinjol-pinjol ini. Tapi bayar hanya pokoknya saja, bunganya dihapus dan dendanya juga dihapus. Dan itu sudah biasa terjadi dan dilakukan oleh para galbayar senior. Mereka membayar hanya pokoknya saja. Dan itu akan diterima oleh pinjolnya. Karena pinjolnya takut daripada Anda tidak bayar sama sekali, maka mereka akan menerima penawaran Anda hanya membayar pokoknya saja. Jadi setelah nanti Anda menunggak, setelah sekian lama Anda sudah ada rezeki lebih, Anda hubungi pinjolnya lewat CS yang ada di aplikasinya, atau bisa juga lewat OJK. Kemudian Anda adakan tawar-menawar dengan mereka bahwa Anda mau membayar, tapi hanya pokoknya saja kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Anda katakan seperti itu. Saya yakin pinjolnya akan mau menerima karena mereka akan takut Anda tidak bayar lagi. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Tapi sebelumnya, ini saya mau menunjukkan sesuatu kepada teman-teman dulu. Ini adalah curhatan dari salah seorang anggota baru di grup WA P3N. Sebenarnya kita ada grup WA dan juga grup Facebook yang kita sebutkan dengan P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Nah, di grup ini ada banyak teman-teman dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang galbay di banyak pinjol yang ada di Indonesia. Dan di grup ini mereka bisa mendapatkan support, bisa saling mendukung, saling berbagi, dan mereka saling menyemangati satu sama lain. Dan di grup ini juga ada banyak senior-senior galbay yang siap sedia untuk menjawab semua keraguan dan pertanyaan kalian mengenai seputar galbay. Kalian juga bisa ikut ke grup ini, bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Silahkan klik linknya, ikuti semua persyaratan dan panduannya. Kemudian Anda akan masuk menjadi salah satu anggota di grup WA atau Facebook P3N. Dan Anda bisa dapat support dan dukungan dan semangat serta keberanian untuk galbay, dan kalian akan menjalani hari-hari galbay kalian dengan tenang, bahkan dengan penuh canda tawa di grup ini.
Grup ini adalah grup yang sangat menyenangkan bagi semua orang yang membutuhkan dukungan dan support untuk Galbay. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, mari kita baca. Saya pernah dapat limit 85 juta di Easy Cash. Satu hari itu serasa sultan. Langsung tutup lubang hampir 60 juta di 4 aplikasi. 60 juta di 4 aplikasi dalam satu hari. Setelah dapat 85 juta, Anda bisa bayangkan. Sisa tinggal 20 jutaan untuk jaga-jaga. Dan akhirnya digunakan lagi 20 jutanya untuk tutup lubang di bulan depannya. 80 jutaan uang tuyul hanya untuk bayar utang setan. Ngeri sekali sebenarnya saudara-saudara. Giliran anakku minta main di playground hanya 80 ribu, tak bisa kupenuhi. Istri minta sate padang di pinggir jalan, makanan favorit kami atau jajanan favorit kami saat pacaran dulu, itu pun tak bisa kubelikan. Untuk pinjol puluhan juta diusahakan. Benar-benar pinjol telah merubah karakter saya jadi ayah dan suami yang tidak berguna. Penyesalanku yang terdalam saat ini. Ini fakta dan kenyataan. Inilah penyesalan si bapak ini yang terdalam saat ini. Kita sudah bisa bayangkan betapa sakitnya hal ini bagi kita. Bayangkan, untuk pinjol puluhan juta kita bisa kasih. Tapi untuk anak dan istri yang hanya tidak sampai 100 ribu pun kita tidak bisa sediakan. Ini adalah curhatan dari salah seorang yang berhutang di pinjol. Jadi mulanya bapak ini hanya coba-coba, mungkin hanya butuh uang sedikit, gak apa-apa lah pinjam di pinjol. Dengan limit kecil, dia meminjam di pinjol. Akhirnya jadi keterusan dan ujung-ujungnya dia dapat limit yang lebih besar. Dan juga dia meminjam ke pinjol-pinjol lainnya lagi hingga akhirnya total hutang bapak ini hampir mencapai 300 juta. Begitulah curhatan si bapak ini kepada saya melalui Japri WA. Namun yang hampir 300 juta tersebut, uangnya tidak pernah dinikmati oleh bapak ini. Karena yang 300 juta tersebut, hutang ke pinjolnya itu, sebenarnya itu adalah hasil kumulatif besarnya bunga dan denda selama ini yang dia pakai hampir selama 3 tahun ini dengan cara gali lubang tutup lubang di pinjol-pinjol. Dan kita sudah melihat cerita sedihnya tadi. Menurut saya, itu adalah cerita yang sangat menyedihkan. Di mana dia dapat limit pinjaman sampai 85 juta, tetapi 85 juta ini langsung habis untuk bayar hutang pinjol. Tapi ketika anaknya meminta main di playground dengan hanya 80 ribu, dia tidak mampu untuk memenuhi itu. Begitu juga dengan istrinya ketika meminta sate padang di pinggir jalan yang merupakan makanan favorit mereka, jajanan favorit mereka ketika mereka masih pacaran dulu, itu pun tidak bisa dia kabulkan. Sementara untuk bayar pinjol harus habis puluhan juta setiap minggunya. Bahkan tadi kita sudah lihat dalam satu hari 60 juta dia keluarkan hanya untuk pinjol, di mana uang ini juga hasil dari pinjol ke pinjol lain. Bahkan dia sudah sampai menjual tanah ketika dia curhat kepada saya lewat Japri WA. Tanah aset mereka tanpa sepengetahuan istrinya sudah dijual oleh si bapak ini hanya demi untuk bayar pinjol. Kita bisa bayangkan betapa menyesalnya dia karena telah terjerat pinjol dan mau memelihara pinjol selama ini. Kalimat yang paling menyesak dalam curhatan itu adalah di bagian paragraf terakhir dengan mengatakan, pinjol ternyata telah merubah karakter saya selama ini. Saya berubah menjadi ayah dan sekaligus suami yang tidak berguna. Itulah penyesalanku yang terdalam pada saat ini. Sungguh sangat miris sekali. Dan ini mungkin terjadi kepada banyak orang di luar sana. Inilah salah satu alasan kenapa saya bilang tadi sebenarnya pinjol ini tidak layak untuk dibayar. Kalau Anda membayar, berarti Anda telah menyumbang pinjol ini untuk berkembang dan memberikan kesempatan kepada pinjol ini untuk menjerat lebih banyak orang lagi supaya bisa menjadi korban mereka. Karena mereka sudah berkembang dan punya lebih banyak dana untuk menjerat orang-orang lain. Salah satu respon dari salah seorang temannya yang mengatakan bahwa dia juga sempat sebajingan itu. Kita lihat responnya. Ini balasan dari chattingan atau curhatan dari si bapak tadi. Semangat bang, kemarin saya juga sempat sebajingan ini. Alhamdulillah setelah Galbay udah mulai bisa bawa anak jalan-jalan. Setelah Galbay bisa bawa anak jalan-jalan dan main-main.
walau sering jadi agak pendiam dan pemalu di kawasan kantor. Ini mungkin karena dia takut ada orang-orang yang mengetahui kalau dia pinjol di pinjol lain. Karena pinjol-pinjol ini ya biasalah ya kan, menyebarkan data-data ke banyak orang dan mempermalukan kita ketika kita pinjol di mereka. Kemudian direspon lagi oleh Pak Kristo. Jadi curhatan ini si bapak ini tadi direspon lagi oleh yang namanya Pak Kristo. Jadi pelajaran hidup ya bang, sekarang demi keluarga saya akan berusaha bertahan galbay. Keluarga yang buat saya bulatkan tekad untuk galbay. Sesuai arahan dari video-video Bang Maro, saya banyak belajar. Jadi memang ketika Anda galbay, daripada Anda pusing dan stres dan mikirin yang lain-lain, Anda lebih bagus menonton video-video motivasi atau edukasi tentang galbay. Itu akan membuat Anda lebih tenang dan Anda akan lebih paham banyak hal tentang kebohongan-kebohongan dan ancaman-ancaman atau teroran para debt collector pinjol, sehingga Anda tidak akan pusing dan tidak akan bingung dan tidak akan stres hanya karena hoaks-hoaks yang mereka ciptakan. Jadi perbanyak menonton video-video edukasi, bukan hanya video saya, video-video yang lain juga, daripada Anda buang-buang waktu untuk memikirkan teroran para debt collector, penagihan dan kata-kata yang tidak senonoh yang mereka sampaikan lewat chat, WA atau SMS atau bahkan teleponan ke Anda. Lebih bagus Anda habiskan waktu Anda untuk menonton video-video yang lebih berguna bagi kesehatan mental Anda dan memberikan semangat kepada Anda untuk memulai hari depan yang lebih cerah lagi. Nah, dari percakapan singkat tadi, kita bisa simpulkan bahwa memang pinjol ini tidak layak untuk dibayar. Karena memang pinjol ini merupakan awal dari penderitaan yang bisa merubah karakter siapa saja yang mau memelihara pinjol dan merawat pinjol. Belum pernah ada saya lihat orang yang mau merawat pinjol dan memelihara pinjol dengan membayar pinjol secara rutin, hidupnya lebih baik. Tidak ada. Yang ada justru hidupnya hancur habis-habisan, keluarganya berantakan, dia stres, kemudian dia bisa saja menjadi gila atau bahkan berakhir dengan mengakhiri hidup. Kalau dia tidak bisa merubah hidupnya dengan cara menonton video-video edukasi yang kami sampaikan tadi, mungkin itu akan banyak membantu bagi kalian yang sedang galbay di pinjol. Jadi setidaknya ada 7 hal dalam cerita tadi yang bisa kita ambil kesimpulan, yang bisa kita ambil pemahaman kita, dan 7 hal inilah yang menunjukkan dan membuktikan termasuk dari cerita-cerita tadi bahwa pinjol itu sebenarnya tidak layak dan tidak pantas dan tidak seharusnya dibayar. Mari kita lihat apakah ketujuh hal itu. Yang pertama adalah kalian harus pahami terlebih dahulu apakah pinjol tersebut merupakan pinjol legal dan ilegal. Karena pinjol ilegal sudah pasti sangat berbahaya. Bunga dan dendanya itu tidak masuk akal karena tidak ada yang mengawasi. Dan pemerintah juga sudah menganjurkan melalui Pak Mahfud MD dulu waktu dia masih menjabat di pemerintahan, pinjol ilegal itu tidak usah dibayar. Itu jelas. Karena mereka sendiri ilegal. Mereka tidak turut aturan dan peraturan. Yang kedua, kenapa hutang pinjol itu tidak pantas untuk dibayar? Alasannya adalah karena tenor yang ditawarkan dengan yang dikenakan ke nasabah ketika sudah disahkan pengajuannya, sudah diberikan pengajuannya, tidak sesuai. Contoh, tenor yang kita pilih adalah 90 hari ketika kita mengajukan pinjaman uang di pinjolnya. Setelah disetujui dan dananya dicairkan, ternyata tenornya berubah di aplikasi. Jadi hanya beberapa hari saja. Yang tadinya 90 hari bisa jadi 7 hari, bisa jadi 14 hari, atau bahkan tidak sampai 7 hari. Bahkan setelah kita menerima pinjaman tadi, 2 hari sebelum jatuh tempo pun nasabah atau kita sudah diteror, sudah diancam-ancam, sudah ditakut-takuti. Bahkan data-data ada yang sudah disebar. Supaya kita segera melakukan pembayaran pinjol. Supaya kita segera melakukan pembayaran hutang. Nah, ini pinjol-pinjol seperti ini memang benar-benar tidak bisa dikasih hati, tidak bisa dituruti. Pinjol-pinjol yang seperti ini tidak usah dibayar, karena pinjol ini telah melakukan jebakan dan tipuan kepada nasabah. Maka kita pun sebagai nasabah tidak usah lagi membayar pinjol-pinjol seperti ini, karena mereka dulu yang telah menipu dan mempermainkan kita. Alasan yang ketiga adalah pencairannya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dengan alasan adanya potongan administrasi di awal yang sangat besar. Contoh, nasabah meminjam uang sebesar 2 juta, tapi yang cair ke rekening nasabah hanya 1.450.000 atau bahkan di bawahnya lagi. Sangat besar sekali potongannya. Dan setelah pencairan dana ke nasabahnya, nasabah harus mengembalikannya hampir 2 kali lipat dari yang telah diterimanya. Bayangkan hampir 2 kali lipat dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin 7 hari atau 14 hari saja.
lebih dari 100% malah kadang-kadang dalam 1 bulan itu, termasuk denda dan juga bunga yang dikenakan kepada nasabahnya. Alasan yang keempat, kenapa hutang pinjol ini tidak layak untuk dibayar adalah karena cara penagihan debt collector pinjol yang tidak beradab dan tidak beretika. Mereka melakukan teror serta ancaman tanpa kenal waktu, mulai dari pagi sampai pagi. Terus melakukan teror penagihan, bahkan di hari libur pun mereka tetap melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak beretika. Cara-cara barbar dan cara-cara kebun binatang mereka lakukan untuk menagih angsuran kepada nasabah. Nasabah ini memang benar-benar mereka anggap seperti binatang yang dirantai atau bahkan yang dicucuk hidungnya dengan tali seperti sapi yang bisa digiring kemana saja. Sungguh tidak beretika, mereka ini tidak beradab. Alasan yang kelima, kenapa pinjol tidak layak untuk dibayar adalah kebohongan-kebohongan dan penipuan-penipuan serta hoaks-hoaks yang sengaja diciptakan oleh debt collector untuk menakut-nakuti nasabahnya. Inilah yang selalu mereka lakukan supaya nasabahnya takut dan stres, dan akhirnya ada yang bundir juga. Alasan yang keenam adalah denda dan persentase bunga yang tidak masuk akal yang dikenakan kepada nasabahnya. Tidak peduli dengan keadaan apapun nasabahnya. Bahkan bunganya atau dendanya itu bisa hingga 2 kali lipat dari pencairan yang kita terima. Padahal OJK sendiri sudah menetapkan bunga 0,1% sampai dengan 0,3% maksimal per harinya. Tapi pada kenyataannya bunga dan denda yang kita terima bisa mencapai hingga lebih dari 100% dalam waktu beberapa hari saja. Inilah yang membuat banyak nasabah semakin tenggelam, semakin terjerat ke dalam jeratan pinjol yang tidak pernah lepas. Akhirnya mereka banyak hutang sana sini, jual aset segala macam, dan mereka pinjol ke pinjol-pinjol lain lagi, dan akhirnya mereka tenggelam dan benar-benar habis harta dan juga kebahagiaan mereka. Istri diceraikan, suami diceraikan, dan bahkan mereka sampai mengakhiri hidup karena sudah tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan akibat dari lingkaran setan pinjol yang menjerat mereka ini tadi. Jadi tidak pantas memang untuk dibayar. Yang ketujuh adalah penagihan-penagihan yang dilakukan dengan cara menagih ke kontak darurat, menghubungi atau menagih ke semua nomor-nomor yang ada di kontak kita. Bahkan ada juga yang menagih ke kantor sampai nasabahnya kena pecat. Dan lebih gilanya lagi, sampai ada yang menyebarkan data-data pribadi dengan kalimat-kalimat yang tujuannya untuk mempermalukan. Dikatakan kita maling lah, dikatakan kita rampok lah, dikatakan kita menggelapkan uang perusahaan lah, dan lain-lain sebagainya. Bahkan foto-foto yang tidak senonoh yang mereka edit-edit disebarkan ke semua media sosial dengan tujuan untuk menekan dan mempermalukan si nasabahnya atau kitanya. Padahal cara-cara penagihan seperti ini sangat dilarang oleh OJK, bahkan undang-undang, dan semua pihak sangat mengecam yang seperti ini. Di mana layaknya atau pantasnya pinjol-pinjol ini untuk dibayar dari 7 alasan atau 7 pemahaman atau fakta yang saya sampaikan tadi? Menurut Anda di mana? Tidak ada. Tidak ada yang membuat pinjol ini untuk pantas dibayar. Ketujuh hal inilah yang menjerat nasabah-nasabah dan membuat banyak nasabah tidak bisa lepas dari jeratan setan pinjol. Terjadilah seperti curhatan tadi yang sudah kita saksikan. Untung dia sadar, kebetulan dia ketemu dengan video saya, lalu dia sadar, lalu kemudian dia bergabung ke grup WA dan grup Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara tadi, dan akhirnya dia bisa kuat menjalani semua ini dan bertekad untuk melakukan galbay supaya dia sendiri terselamatkan, anaknya dan istrinya juga terselamatkan, dan keluarganya terselamatkan. Akhirnya dia memutuskan untuk benar-benar galbay, dan mulai dari situlah si bapak itu bisa menata hidup. Memang dia tidak berapa lama sudah bergabung dengan grup kita, namun dalam waktu kurang dari 1 bulan ini sudah banyak perubahan dalam hidupnya. Jadi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini kepada kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada semua orang sebangsa dan setanah air kita, mulai saat ini kita harus bisa memutus rantai perbudakan pinjol ini yang dimulai dari diri kita sendiri dulu, yaitu galbay. Hanya itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Pemerintah sepertinya tidak peduli. OJK, AFVI, dan juga DPR sepertinya tidak ada peduli. Sudah berapa tahun sampai saat ini tidak ada perubahan dalam hal ini.
Jadi kita sendiri yang bisa menyelesaikan ini, yang bisa memutus rantai ini, yaitu dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara galbay. Supaya tidak semakin banyak lagi korban-korban yang akan berjatuhan akibat dari perkembangan-perkembangan pinjol-pinjol seperti di Indonesia ini. Ingat, dengan galbay yang dimulai dari diri sendiri, berarti kalian telah memutus rantai riba yang sangat menyengsarakan banyak orang. Sudah terlalu banyak korban. Berapa banyak lagi yang akan bunuh diri akibat dari pinjol-pinjol ini. Tapi jika Anda terus membayar pinjol-pinjol yang melakukan ketujuh hal tadi, atau salah satu dari antaranya, berarti kalian telah menyambungkan rantai riba yang akan berputar terus secara terus-menerus dan akan menggilas lebih banyak lagi orang, bahkan mungkin generasi-generasi yang akan datang, yang akan menyebabkan penderitaan dan kesusahan yang tidak akan ada putus-putusnya bagi generasi-generasi kita untuk selanjutnya nanti. Semoga kita dapat memahaminya, semoga pemaparan ini dapat membuka pola pikir kita, menghilangkan ketakutan-ketakutan kita akan teroran pinjol, dan kita tidak usah memikirkan yang namanya pinjol apalagi membayarnya. Mulai saat ini lebih bagus kita berbenah untuk arah yang lebih baik, dan jika suatu saat nanti kita ada rezeki lebih atau uang lebih, silakan dibayar, tapi hanya pokoknya saja. Karena dengan membayar pokoknya, Anda berarti tidak menyumbang atau tidak menambahkan atau mengembangkan pinjol di Indonesia ini. Semoga dapat dipahami. Demikian pemaparan dan penjelasan ataupun edukasi yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat pelajaran dari yang saya sampaikan ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya dan salam sahabat.